Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Hari ini kita belajar sejarah kebetulan Islam mengenai ketabahan sahabat Rasulullah SAW. Ketabahan para sahabat Nabi Muhammad, diantaranya Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri Rasulullah. Dalam perjalanannya dakwah Nabi Muhammad, peran Khadijah sangat penting. Dia selalu membantu dan menunggu perjuangan dakwah Nabi Muhammad dengan harta, benda, jiwa, dan raganya. Suatu ketika, kaum kafir Quraisy membujuk agar Nabi Muhammad berhenti, namun Siti Khadijah menolaknya. Dia tetap teguh pendirian. Selanjutnya Abu Bakar. Abu Bakar adalah putra Abi Quhafah. Ia merupakan orang yang pertama masuk Islam. Dalam perjalanannya, dia selalu membantu dan melindungi Nabi Muhammad. Suatu ketika, kafir Quraisy menyerang Nabi, mendatangi Nabi Muhammad ketika beribadah di Ka'bah. Namun Abu Bakar berhasil mengusir kaum kafir Quraisy dan dia melindungi Nabi Muhammad. Meskipun Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengalami luka-luka. Kejadian itu terus berulang-ulang ya. Jadi si Abu Bakar itu sangat melindungi Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Fatimah Az-Zahra adalah putri Nabi Muhammad dari Khadijah. Fatimah lahir pada tahun ke-5 masa kenabian. Ia selalu menyaksikan Nabi Muhammad mendapat tentangan dari kaum kafir Quraisy. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang beribadah di Ka'bah. Beliau ketika beribadah di Ka'bah, dia dilempari oleh kotoran dari kaum kafir Quraisy. Fatimah yang mengetahui hal itu langsung membersihkan dan mencucikan baju Nabi Muhammad dengan menangis. Di samping itu, Fatimah juga sering mendapat tentangan dan olok-olok dari kaum kafir Quraisy. Ibnu Mas'ud adalah seorang keluarga yang memiliki kedudukan rendah di Mekah. Ketika ia memeluk Islam, tidak satupun keluarga yang mau melindunginya. Namun dia tetap memberanikan diri dengan membaca Al-Quran secara lantang dan terang-terangan. Akibatnya ia disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Meskipun demikian, ia tetap memeluk ajaran Islam. Setelah kejadian itu, ia diangkat saudara oleh Zubair bin Awan yang selalu melindunginya sehingga ia tidak mendapat siksaan lagi dari kaum kafir Quraisy. Keluarga Sumayyah. Sebagai budak, keluarga Sumayyah mendapat siksaan yang sangat keras dari tuannya, Abu Jahal. Mereka tidak diberi makan selama beberapa hari hingga tubuh mereka lemah. Namun ketiganya tetap teguh memeluk Islam. Akhirnya setelah beberapa hari disiksa oleh Abu Jahal, mereka mulai lemah. Yasir Sumayyah meninggal dunia, sedangkan Ammarnya dipaksa untuk keluar agama. Hingga akhirnya Ammar dengan terpaksa mengaku keluar Islam dan dibebaskan oleh Abu Jahal. Setelah itu Ammar menemui Nabi Muhammad sambil menangis dan meminta ampun. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat mengenai hal itu, yaitu surat An-Nahl ayat 106. Meskipun Ammar mengaku keluar Islam, namun dalam hatinya dia terpaksa karena keadaannya sedang disiksa oleh Abu Jahal. Maka dari itu Allah mengampuninya dan tetap dia agama Islam. Selanjutnya Arkam bin Abil Arkam. Ia merupakan golongan orang yang berada terpandang. Ia merupakan seorang pemilik rumah yang berada di kota Makkah. Ia bahkan yang menyediakan rumahnya untuk dipakai dakwah Nabi Muhammad. Ia termasuk sahabat yang teguh pendirian dan kuat. Tidak jarang ia mendapat cacian dan celaan dari kaum kafir Quraisy, bahkan dihina. Namun dia tetap teguh dalam memeluk agama Islam. Ia juga mengikuti Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Selanjutnya Bilal bin Rabah yang merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia termasuk sahabat kesayangan Nabi Muhammad. Ia seorang berkulit hitam dari Habasyah. Suatu ketika tuannya Umayyah bin Khalaf mengetahui ia masuk Islam, maka dia pun menyiksa Bilal dengan sangat kejam, yaitu dia ditindihi oleh batu yang sangat besar. Namun dia tetap berpegang teguh pada keyakinan terhadap agama Islam dan terus mengucapkan ahad. Abu Bakar melintas di tempat penganiayaan itu. Dia tidak tahan, maka dibelilah atau dibebaskanlah Bilal bin Rabah dengan membayar dengan sangat mahal. Demikian,
Bilal bebas dari perbudakan, kedudukannya sama sederajat dengan para sahabat Nabi Muhammad. Setelah bebas, Bilal menjadi muazin Nabi Muhammad SAW. Selain sahabat di atas, masih banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang juga mengalami hinaan dan ujian siksaan. Mereka tetap kuat karena mereka ingin mempertahankan kebenaran yang diyakininya, yaitu Islam. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan ya. Wassalamualaikum.